Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, masih ingat kan dengan saya? Pekan lalu kita sudah mengadakan kelas virtual. Namun pekan ini saya berhalangan untuk mengadakan kelas virtual, jadi kita menggunakan video dulu ya. Oke, sebelumnya untuk teman-teman yang belum absen di Moodle, jangan lupa untuk absen dulu sekarang sebelum nonton videonya, oke? Nah, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan yang sama, yaitu tentang trigonometri analitik, mencari rumus jumlah dan selisih dua sudut. Oke, teman-teman masih harus menjalankan kewajiban membuat catatan diskusi mandiri. Kalau begitu, selama menyimak materi ini, teman-teman bisa sambil membuat catatan mandirinya ya. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya persilakan. Ya, sudah selesai. Selanjutnya, kita langsung saja ya masuk ke materi. Seperti yang sudah saya sampaikan di pekan lalu, kalau materi rumus jumlah dan selisih, saya bagi menjadi 3, yaitu mencari kosinus, sinus, dan tangan untuk rumus jumlah dan selisihnya. Pekan lalu kita sudah bahas satu, yaitu rumus jumlah dan selisih kosinus. Nah, hari ini kita akan melanjutkan yang 2. Jadi kita akan bahas sekaligus mencari rumus jumlah dan selisih dari sinus dan tangan. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa manfaatnya kita mempelajari materi ini. Nah, kalau begitu, sekarang saya lanjutkan. Tapi sebelum kita masuk ke pembuktian, saya akan mengingatkan teman-teman kembali pada hubungan fungsi trigonometri. Beberapa bentuknya yang sudah dipelajari di kelas 10. Nah, yang pertama, kalau kita ingin ada bentuk dari sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Selanjutnya, tan kuadrat A ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat A. Kotangan kuadrat A ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat A. Dan selanjutnya, untuk tangan A itu bisa kita dapat dari sin A dibagi cos A. Sekan A itu dari 1 per cos A, kosekan A sama dengan 1 per sin A, dan kotangan A sama dengan 1 per tangan A. Nah, teman-teman harus ingat ya bentuk ini ya, karena nanti beberapa dari bentuk ini akan kita pakai untuk pembuktian. Sekarang teman-teman sudah ingat ya bentuk-bentuk yang saya tampilkan di slide sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian mencari rumus jumlah dua sudut dari sin. Kita akan mencari rumus sin alfa ditambah beta. Kalau pertemuan sebelumnya untuk mencari rumus jumlah dan selisih dari cos, saya menggunakan lingkaran satuan. Tapi untuk sin dan tangan, saya akan menggunakan cara yang berbeda dengan harapan teman-teman bisa memahami semua cara pembuktian. Jadi nanti kalau teman-teman mau membuktikan juga bagaimana mencari rumus jumlah dan selisih dari sin menggunakan lingkaran satuan, itu boleh dicoba. Karena sebelumnya saya sudah ajarkan ya, menggunakan cos bagaimana, untuk mencari yang cos bagaimana. Oke, langsung saja saya nyalakan dulu pointernya. Nah, di sini saya punya segitiga ABC. Sudah saya namakan ya. Siku-sikunya di C dan titik A ini kita punya sudut ya di sini di titik A. Kita namakan sesuai titiknya saja. Sudut ini kita namakan sudut A. Untuk titik B, sudutnya kita namakan sudut B. Sekarang sisinya. Sisi AB nih sudah saya tulis di sini. Sisi AB adalah sisi C. Kita sepakati ya, AB ini kita beri nama sisi C. Untuk BC kita beri nama sisi A. Dan untuk AC kita beri nama sisi B. Oke? Sudah sepakat ya untuk penamaan dari segitiganya. Sekarang kita masuk ke pembuktian. Yang pertama, saya akan tunjukkan sin A sama dengan cos B. Coba kita lihat sin A. Di sini sudut A-nya, sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya A dan sisi miringnya C. Maka sin A adalah A per C. Selanjutnya cos B. Di sini sudut B-nya, cos itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya A, sisi miringnya C, maka cos B adalah A per C. Oke, maka kita dapatkan bentuk kesamaan yaitu sin A sama dengan cos B. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, sekarang
cos A. Cos A ini sisi samping dibagi sisi miring. Berarti B dibagi C. Jadi cos A adalah B per C. Untuk sin B, B di sini, sin itu demi. Sisi depan dibagi sisi miring. Maka sin B-nya adalah B per C. Akhirnya kita dapatkan kesamaan cos A sama dengan sin B. Oke ya, saya lanjutkan lagi pembuktiannya. Nah, kita tahu pada segitiga berlaku aturan sudut A ditambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Ini sudut ya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Karena jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, maka kalau C-nya adalah siku-siku kan 90 derajat. Jadi A plus B-nya sama dengan 90 derajat. Sini ya. Oke. Karena C-nya adalah di sini 90 derajat, maka A plus B, A plus B, A plus B, saya perjelas lagi maksudnya, sama dengan 180 dikurang 90 derajat ya. Jadi kita dapatkan, oh ya ini A plus B ya, karena sudut sini. Jadi kita dapatkan sudut A plus B-nya adalah 90 derajat. Oke ya, sampai sini. Nah, karena kita sudah dapatkan A plus B sama dengan 90 derajat, ya, artinya sin A plus B sama dengan sin 90 derajat ya. Di sini sin A plus B sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat ini kan sudut istimewa. Pasti teman-teman tahu kan nilainya kalau sin 90 derajat adalah 1. Maka sin A plus B sama dengan 1. Nah, kembali ke tadi bentuk yang saya ingatkan ke teman-teman yang pernah teman-teman dipelajari di kelas 10. Kalau sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ya kan? Jadi 1 ini kita ubah menjadi sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A ya. Seperti pertemuan lalu, saya lupa di kelas yang mana, apakah MIPA 1, 2, atau 3, itu bertanya, kok tiba-tiba berubah Bu? Maka hari ini saya ingatkan kembali, ini adalah materi yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Jadi ada bentuk identitas, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Oke ya? Nah, karena di sini kuadrat, sin kuadrat A, maka bisa kita ubah bentuknya menjadi sin A dikali sin A. Cos kuadrat A, kita ubah bentuknya menjadi cos A dikali cos A. Nah, kembali ke slide yang sebelumnya. Kita punya bentuk sin A sama dengan cos B, cos A sama dengan sin B. Maka di sini sin A sama dengan cos B, kita ganti dengan cos B, sin A yang di sini, cos A sama dengan sin B ya. Jadi kita ganti salah satunya. Maka sekarang kita dapat bentuk sin alfa plus beta. Di sini kan sin A plus B ya. Ini kan penamaan sudut. Untuk menyeragamkan dengan pertemuan sebelumnya, kita menamakan cos dengan alfa plus beta nama sudutnya, maka saya ubah juga kesimpulannya. Sin alfa plus beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa. Atau bisa juga kalau teman-teman bingung Bu, ini takut keliru sudutnya, ini alfa, ini beta, ini alfa ya dibalik ya. Atau teman-teman bisa juga menulisnya seperti ini, sin cos, cos sin. Jadi sudutnya alfa, beta, tidak ada yang dibalik ya. Ini bagaimana teman-teman lebih enak yang mana gitu untuk mengingat ya. Jadi saya tulis dua-duanya, oke? Bisa dipahami ya untuk rumus sin alfa plus beta ini. Nah, sekarang kita akan mencari rumus sin alfa minus beta. Rumus selisih dua sudut dari sinus. Nah, sekarang kita akan mencari rumus sin alfa minus beta. Rumus selisih dua sudut dari sinus. Oke, di sini
Seperti pertemuan yang sebelumnya yang cos, kita tidak mencari dari awal, tetapi kita hanya mengubah. Tadi sudah kita dapatkan rumus sin alfa plus beta ya. Nah, untuk mencari rumus sin alfa minus beta, di sini kita bisa peroleh dengan mengganti sudut dari sin alfa plus beta ini diganti betanya dengan negatif beta ya. Kenapa Bu kok seperti ini? Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Di sini segitiga AOC kongruen dengan BOD ya. Yang sudah panjang saya jelaskan di lingkaran satuan ini pada pertemuan sebelumnya. Maka kita boleh mengganti sudut beta ini dengan minus beta untuk mencari rumus sin alfa min beta. Oke, sekarang kita ingat tadi rumus yang sudah dibuktikan kalau sin A plus B sama dengan sin cos. Sin A dikali cos B ditambah sin B dikali cos A. Nah, karena sekarang kita mau cari selisih, maka betanya kita ganti menjadi negatif sudutnya. Negatif B, jadi sin A plus negatif B, sin A cos min B ditambah sin min B cos A. Ingat, kalau sin minus A sama dengan min sin A, dan cos minus A sama dengan cos A. Sudah ingat ya, ini pernah dipelajari di kelas 10, bentuk ini. Nah, maka kalau aturannya seperti ini, maka sin A min B sama dengan sin A dikali cos B min sin B dikali cos A. Kok begitu, Bu? Iya, karena di sini sin min A sama dengan min sin A. Oke ya. Berarti kalau di sini sin min B sama dengan min sin B, betul? Nah, di sini sin min B berubah menjadi min sin B. Sekarang cos min A sama dengan cos A. Berarti cos min B sama dengan cos B. Maka cos min B di sini bisa kita ubah bentuknya menjadi cos B. Nah, maka kita dapat bentuk selisih dari dua sudut. Sin A minus B sama dengan sin A dikali cos B dikurang sin B dikali cos A. Atau untuk kita seragamkan, A ini kita ubah sudut A menjadi alfa, sudut B menjadi beta, maka sin alfa minus beta sama dengan sin alfa cos beta min sin beta cos alfa, atau boleh juga ditulis sebagai sin alfa cos beta min cos alfa sin beta ya. Jadi sin cos cos sin, tapi sudutnya tetap sama, alfa beta alfa beta. Kalau yang atas ini di sini alfa, di sini beta, di sini alfa. Jadi teman-teman jangan sampai tertukar ya, disepakati aja mau pakai bentuknya yang mana, keduanya benar. Gimana teman-teman nyamannya menggunakan bentuk yang pertama atau yang kedua. Kita masuk ke contoh yang pertama. Untuk mencari sin 15 derajat, bagaimana caranya? Sama seperti cos, kita harus mencari dua buah sudut istimewa yang bisa membentuk sin 15 derajat. Nah, 15 derajat ini bisa kita bentuk dari 45 derajat dikurangi 30 derajat. Oh, kalau begitu sekarang bentuknya menjadi sin alfa minus beta, yaitu bentuk dari selisih dua sudut. Maka rumusnya apa tadi? Sin alfa cos beta dikurangi cos beta sin alfa. Maka kita substitusi sin 45 derajat nilainya 1/2 akar 2, cos 30 derajat nilainya 1/2 akar 3, dikurang cos alfa, alfanya 45 derajat, jadi cos 45 derajat nilainya 1/2 akar 2, sin 30 derajat nilainya 1/2. Kita hitung, kita dapatkan hasil 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Maka bisa kita faktorkan ya 1/4-nya. Jadi 1/4 dikali akar 6 minus akar 2. Contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, sin 285 derajat. Cari dulu, sin 285 derajat ini bisa kita bentuk dari sudut istimewa yang mana ya? Dari dua sudut istimewa. Yang pertama 240 derajat dan 45 derajat ya.
karena 240 ditambah 45 derajat adalah 285 derajat. Nah, berarti sekarang bentuknya menjadi bentuknya menjadi jumlah dua sudut ya dari sinus. Maka rumusnya sin alfa cos beta ditambah cos beta cos alfa sin beta ya, karena di sini sin cos sin, maka di sini alfa beta alfa beta. Oke, tinggal kita substitusi nilainya. Sin 240 derajat minus 1/2 akar 3, cos 45 derajat 1/2 akar 2, cos 240 derajat minus 1/2, dan sin 45 derajat 1/2 akar 2. Nah, teman-teman di sini hati-hati ya, perhatikan sudut-sudut ini ada di kuadran berapa, karena kuadran ini akan mempengaruhi nilai positif negatifnya ya. Ingat, kalau di kuadran 1 semuanya bernilai positif, di kuadran 2 sin yang bernilai positif, dan di kuadran 3 tangan yang bernilai positif, dan kuadran 4 itu cos yang bernilai positif. Kalau sudah, tinggal kita hitung. Jadi hasilnya negatif 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Nah, kita bisa faktorkan negatif 1/4-nya. Maka hasilnya negatif 1/4 akar 6 minus, karena di sini plus ya, minus akar 2. Oke ya, gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Diketahui sin alfa sama dengan negatif 4/5 dan cos beta sama dengan 7/25, di mana alfa sudut yang terletak pada kuadran 3 dan beta terletak pada kuadran 4. Nah, perhatikan nih, terletak pada kuadran 3 dan kuadran 4 nanti akan mempengaruhi nilai positif atau negatif dari sudutnya. Sekarang pertanyaannya, tentukanlah nilai dari sin alfa plus beta. Nah, sekarang seperti contoh yang sudah saya jelaskan pada kelas ini mirip ya. Saya pernah memberikan contoh yang serupa. Kita akan mencari sin alfa plus beta. Jadi teman-teman ketika akan mengerjakan soal, diuraikan dulu kebutuhan dari sin alfa plus beta ini butuh apa aja ya. Oh, dia butuh sin alfa, butuh cos alfa, butuh sin beta, dan cos beta. Sekarang sin alfanya sudah ada, maka kita harus mencari cos alfa, karena cos alfa belum ada. Alfa, sinnya negatif 4/5, berarti alfanya, sin itu demi ya, sisi depan dibagi sisi miring, maka di sini 4/5. Selanjutnya, dengan Pythagoras kita dapatkan sisi yang ini, sisi alasnya 3. Jadi, cos alfanya adalah cos itu sisi samping dibagi sisi miring, jadi 3/5. Tapi ingat, diketahuinya apa? Di mana alfa sudut yang terletak pada kuadran 3? Ayo, kuadran 3. Nilai cos pada kuadran 3 positif atau negatif? Ya, nilainya negatif, karena yang positif adalah tangan ya di kuadran 3. Maka cos alfanya menjadi negatif 3/5. Sekarang, cos beta sudah ada ya, yang belum ada sin beta. Maka kita cari dulu sin betanya. Di sini cosnya 7/25. Cos itu sisi samping dibagi sisi miring. Dengan Pythagoras kita dapatkan sisi yang ini adalah 24. Maka sinnya adalah D mi, sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya 24, sisi miringnya 25. Tapi karena sudut beta ini terletak di kuadran 4, di mana kuadran 4 yang positif adalah cos, maka nilai sinnya adalah negatif 24/25. Kalau semua kebutuhannya sudah dicari, baru masuk ke persamaannya ya, ke rumus jumlahnya sin alfa plus beta adalah sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa. Kita substitusi nilai yang sudah dicari tadi. Sin alfanya sudah ada negatif 4/5, cos betanya 7/25. Lalu sin betanya sudah kita cari, hasilnya negatif 24/25 dikali cos alfanya negatif 3/5. Maka kita dapatkan hasilnya 44/125. Gampang ya. Jadi setiap mengerjakan soal, teman-teman harus uraikan dulu kebutuhan untuk mengerjakan soal ini itu apa saja, dicari dulu baru masuk ke rumusnya. Oke? Tadi kita sudah membuktikan atau mencari rumus dari jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus.
Dan sudah melihat contohnya juga ya. Saya harap teman-teman bisa memahami. Sekarang kita masuk ke mencari rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk tangan. Nah, di sini ada yang harus diingat kembali. Seperti yang slide awal saya tunjukkan, kalau tangan bisa kita cari dari sin per cos. Tangan A sama dengan sin A per cos A. Ini untuk apa, Bu? Ini akan kita gunakan untuk pembuktian. Nah, kita kan sudah membuktikan sebelumnya atau mencari sebelumnya nilai sin alfa plus beta dan cos alfa plus beta. Maka untuk mencari nilai tangan alfa atau tangan A plus B bisa kita cari dengan sin A plus B, cos A plus B, gitu saja. Kalau di sini tangan A, maka di sini sin A dan cos A. Artinya kalau di sini tangan A plus B, maka di sini sin A plus B, cos A plus B. Nah, ini kan rumus jumlah untuk jumlah dua sudut untuk sin dan cos ya. Kita substitusi rumusnya, sudah saya ingatkan, saya tulis di atas ini. Substitusi rumusnya. Selanjutnya, di sini dikalikan dengan 1 per cos A dikali cos B. Pembilang dikali 1 per cos A cos B, maka penyebut juga dikali 1 per cos A cos B. Kenapa, Bu? Kok dikali 1 per cos A cos B? Tujuannya buat apa? Tujuannya karena di sini kita ingin membentuk tangan. Tangan di sini kan sin per cos. Di sini ada sin, maka kita nggak punya per cos ya. Jadi di sini kita munculkan per cos. Di sini juga sama gitu. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi akan membentuk sin per cos gitu. Makanya kenapa di sini dikali 1 per cos A dikali cos B. Oke ya. Kalau pembilang dikali 1 per cos A cos B, penyebutnya juga ya, jangan lupa kita kalikan. Maka hasilnya sin A dikali cos B per cos A dikali cos B, ditambah sin B dikali cos A per cos A dikali cos B. Penyebutnya cos A dikali cos B per cos A dikali cos B, yang ini, dikurang sin A kali sin B per cos A dikali cos B. Paham ya dari mana? Oke, sekarang kita sederhanakan bentuknya. Di sini ada cos B dibagi cos B, maka nilainya 1, jadi tersisa hanya sin A per cos A. Ditambah, di sini ada cos A, untuk pembilangnya, penyebutnya ada cos A juga, maka bisa kita bagi. Jadi sisa sin B per cos B. Di sini ya, sudah Ibu tulis lagi. Selanjutnya, cos A dikali cos B dibagi cos A dikali cos B. Di sini sama pembilang dan penyebutnya, bisa kita bagi, maka nilainya adalah 1. Dikurang sin A dikali sin B, cos A dikali cos B. Adakah yang sama? Nggak ada yang sama, maka langsung kita tulis semuanya. Sin A per cos A dikali sin B per cos B. Bu, kok dipisah? Tadi ini digabung. Gak apa-apa kan dipisah karena di sini perkalian. Tujuannya seperti yang tadi saya jelaskan, karena kita akan membentuk sin per cos. Sin per cos. Nah, kalau sudah terbentuk semua sin per cos, jadi kita ubah bentuknya menjadi tangan. Sin A per cos A sama dengan tangan A. Sin B per cos B sama dengan tangan B. Sin A per cos A tangan A, sin B per cos B tangan B, maka bentuk dari tangan A plus B sama dengan tangan A ditambah tangan B per 1 min tangan A dikali tangan B. Oke, karena sebelumnya kita gunakan penamaan alfa plus beta, maka saya ubah bentuk ini. A ada sudut A, kita ubah menjadi alfa, dan sudut B kita ubah menjadi beta, maka bentuknya menjadi tangan alfa plus beta sama dengan tangan alfa ditambah tangan beta per 1 min tangan alfa dikali tangan beta. Oke, udah ya pembuktiannya, saya harap kalian memahami. Sekarang masuk ke rumus tangan alfa minus beta yang akan kita cari. Seperti pembuktian sebelumnya, untuk mencari yang selisih, kita akan memanfaatkan pembuktian yang jumlah ya. Rumus tangan alfa minus beta bisa diperoleh dari tangan alfa plus beta dengan mengganti sudut minus beta. Jadi beta kita ganti dengan minus beta. Tadi kita sudah punya tangan alfa plus beta sama dengan tangan alfa ditambah tangan beta
per 1 min tangan alfa dikali tangan beta. Nah, berarti mudah saja setiap beta kita ganti dengan negatif beta. Maka di sini tangan alfa ditambah tangan minus beta per 1 min tangan alfa dikali tangan minus beta. Nah, ingat, seperti sebelumnya saya sampaikan ini sudah dipelajari di kelas 10, saya hanya mengingatkan kalau tangan minus beta itu sama dengan minus tangan beta. Maka tangan alfa minus beta berubah menjadi tangan alfa, di sini tangan min beta sama dengan min tangan beta, maka di sini berubah ya, jadi tangan alfa minus tangan beta. Selanjutnya, tangan alfa dikali 1 min tangan alfa dikali tangan minus beta. Di sini berubah tangan minus betanya menjadi min tangan beta dikalikan negatif, maka berubah menjadi 1 plus tangan alfa tangan beta. Oke. Nah, kita seragamkan lagi ya. Oh iya, di sini bentuknya sudah alfa dan beta, jadi langsung saja tangan alfa minus beta, kita dapatkan bentuknya tangan alfa minus tangan beta per 1 plus tangan alfa dikali tangan beta. Mudah ya? Kita akan lihat contoh soal untuk tangan. Jumlah dan selisih dua sudut dari tangan. Tangan 105 derajat. 105 derajat bisa kita bentuk dari dua sudut istimewa, yaitu 60 derajat dan 45 derajat. Maka di sini bentuknya menjadi akan kita gunakan rumus jumlah dari dua sudut untuk tangan. Rumusnya adalah tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa dikali tangan beta. Substitusi nilainya, tangan 60 derajat, akar 3, tangan 45 derajat 1, 1 dikurangi tangan 60 derajat akar 3, dan tangan 45 derajat 1. Nah, di sini bentuknya menjadi 1 plus akar 3, 1 min akar 3 ya, akar 3 kali 1. Bentuknya masih bentuknya di sini masih harus kita rasionalkan ya, karena di penyebutnya masih ada bentuk akar. Nah, berarti kita kalikan dengan 1 plus akar 3 per 1 plus akar 3. Ayo, masih ingat kan ya bagaimana merasionalkan? Oke, kita kalikan dan didapatkan hasil 4 plus 2 akar 3 per minus 2. Oke, di sini 4 per minus 2 plus 2 akar 3 per minus 2 jadi min akar 3. Itu soal yang pertama. Untuk contoh yang kedua, di sini tangan 255 derajat. Cari dulu 255 derajat kira-kira bisa dibentuk dari dua sudut istimewa apa ya? Oh, bisa dibentuk dari 300 derajat dikurangi 45 derajat. Maka menjadi bentuk dari selisih dua sudut untuk tangan. Kita substitusi ke rumusnya, yaitu tangan alfa minus tangan beta per 1 plus tangan alfa dikali tangan beta. Substitusi nilainya. Jangan lupa diperhatikan ya, nilai-nilai sudut ini di kuadrannya positif atau negatif ya, karena itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap hasilnya. Kita substitusi nilainya. Ketika di penyebutnya masih ada akar, jangan lupa kita rasionalkan, kita kalikan dengan 1 plus akar 3 per 1 plus akar 3, maka didapatkan hasilnya negatif 1 min akar 3 minus akar 3 minus 3 per 1 minus 3. Kita sederhanakan lagi menjadi minus 4 minus 2 akar 3 per minus 2, jadi minus 4 dibagi minus 2 adalah positif 2. Minus 2 akar 3 dibagi minus 2 adalah akar 3. Jadi kita dapatkan hasilnya 2 plus akar 3. Sangat mudah ya. Contoh yang ketiga. Di sini, dalam segitiga ABC diketahui sin C sama dengan 3/5. Hitunglah nilai dari tangan A plus B. Seperti yang sudah saya informasikan ke teman-teman, ketika kita ingin mengerjakan soal, dicari dulu kebutuhannya untuk menyelesaikan soal ini. Kalau ingin mencari tangan alfa plus beta, yang kita butuhkan adalah nilai dari tangan A dan tangan B ya. Karena di sini diketahuinya sin, maka harus dicari dulu tangannya.
Oke. Nah, sin C sama dengan 3/5 ya. Di sini kan sudutnya ya C. 3/5 sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Sin D Mi 3/5. Dengan Pitagoras, maka kita dapatkan sisi BC ini 4 ya. Jadi nilai tangannya tan itu sisi depan dibagi sisi samping. Jadi tangan C adalah 3/4. Oke, kita dapatkan tangan C 3/4. Nah, tapi kan kita membutuhkannya apa? Tangan A dan tangan B ya untuk menyelesaikan soal ini. Sedangkan kita tahunya tangan C. Maka harus dicari nih, bagaimana mencarinya. Nah, kita ingat kalau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat, maka sudut C itu bagaimana? Sudut C-nya 180 derajat dikurangi A plus B, betul ya? Nah, di sini kita sudah punya nih tangan C, nilainya adalah 3/4. Maka di sini kan C-nya bisa kita ubah ya, bentuknya menjadi 180 derajat dikurangi A plus B. Maka C yang di sini kita ubah menjadi 180 derajat minus A plus B sama dengan 3/4 sama dengan 3/4. Oke, kita hanya ubah bentuknya saja untuk mendapatkan bentuk A plus B di sini. Maka di sini kan bentuknya menjadi selisih ya, selisih dua sudut dari tangan, yaitu sudut A-nya untuk yang pertama ini 180 derajat dan B-nya di sini adalah A plus B. Nah, oke, masuk ke rumus selisih dua sudut untuk tangan. Tangan alfa dikurangi tangan beta per 1 plus tangan alfa dikali tangan beta. Jangan lupa tadi kita sudah punya hasilnya 3/4, jadi sama dengan 3/4 di sini ya, kita tulis sama dengan 3/4. Ingat nilai tangan 180 derajat, dia sudut istimewa nilainya 0, dikurangi tangan A plus B per 1 plus tangan 180 derajat nilainya 0 ya. Jadi kalau 0 dikalikan tangan A plus B pasti hasilnya 0. Langsung saja kita tulis 1 plus 0. Oke, sama dengan 3/4. 0 dikurangi tangan A plus B sama dengan minus tangan A plus B sama dengan 3/4. Karena di sini 1 kan ya, kita bagi 1 jadi hasilnya tetap negatif tangan A plus B. Oke, sekarang kedua ruas ini kita bagi dengan kita kalikan dengan negatif 1. Maka di sini kita dapatkan hasil tangan A plus B sama dengan minus 3/4 ya. Gampang ya, tapi di sini membutuhkan banyak pemahaman. Pertama, teman-teman harus memahami kalau untuk mencari tangan A plus B, kita butuhkan tangan A dan tangan B, sedangkan punyanya tangan C, maka harus cari cara bagaimana untuk mendapatkan tangan A plus B. Ternyata caranya melalui rumus selisih dari dua sudut untuk tangan. Oke, bisa dibaca ulang baik-baik untuk contoh soal yang ini ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Mudah kan? Baik, kita sudah sampai pada akhir pembahasan materi hari ini. Saya harap teman-teman bisa memahami, namun apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp atau bisa ditanyakan melalui forum diskusi yang saya buat di Moodle. Selanjutnya, jangan lupa teman-teman mengunggah catatan diskusi mandirinya, disertakan dengan menuliskan, maksud saya membuat 3 buah soal dan dijawab sendiri. Disatukan dengan catatan materi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Setelah mengunggah diskusi mandirinya, teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan kuis. Selamat mengerjakan kuis dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.